Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Fadia Rahma yang akan menemani pagi hari Anda selama 30 menit ke depan untuk menyaksikan beragam berita dalam program seputar Banyuwangi edisi Senin 27 Januari 2025 hanya di iNews TV. Selamat menyaksikan. Ratusan pengunjung menikmati libur panjang Hari Nasional Keagamaan awal 2025 ini di salah satu destinasi wisata air yang ada di Kabupaten Banjar, yakni Jeram Alam Roh 17 yang terletak di kawasan Taman Hutan Rakyat atau Tahura Sultan Adam, tepatnya di Desa Rantau Bujur, Kecamatan Aranio, Minggu kemarin. Destinasi ini dipadati wisatawan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, seperti dari kota Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kota Baru, hingga Banua 6. Bahkan ada rombongan asal Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalteng. Mereka sengaja menghabiskan libur panjang bersama keluarga besar di destinasi yang satu ini. Tak hanya dari kalangan dewasa dan anak-anak, objek wisata ini pun tak luput dari serbuan komunitas milenial. Juga terlihat rombongan belasan anggota klub otomotif mobil merek tertentu. Tampaknya mereka sedang melaksanakan touring, kebetulan melintas di ruas jalan alternatif Banjarbaru Batu Licin dan menyempatkan mampir di Jeram Alam Roh 17. Di tengah cuaca yang bersahabat, beragam aktivitas dilakukan wisatawan di Jeram Alam Roh 17 ini. Dari mandi dan berendam di air yang deras, berfoto di tengah arus sungai, menanjak bebatuan besar yang ada di tengah aliran sungai, hingga belajar berenang. Bahkan ada pula yang memancing ikan. Namun tak sedikit pengunjung yang hanya menikmati keindahan alam roh dan ademnya suasana hutan Jeram Alam Roh 17 dari tepi sungai. Atau santai di gazebo sembari memanjakan mata memandang sekeliling destinasi. Bahkan yang lebih unik, banyak di antara pengunjung memiliki makan bersama di atas tebing bersama keluarga besarnya. Dari yang beralaskan tikar hingga memenuhi beberapa gazebo di tempat tersebut. Tampaknya rombongan ini membawa bekal dari rumah mereka dan mencicipi bersama dengan suasana yang nyaman di objek wisata ini. Selain menjadi tempat rekreasi, Jeram Alam Roh 17 ini kerap juga dimanfaatkan sebagai rest area atau lokasi istirahat bagi pengendara yang sedang melakukan perjalanan melintas jalur alternatif Banjarbaru Batu Licin Tanah Bumbu atau sebaliknya. Baik hanya sekedar rehat atau makan dan sholat, karena di tempat ini cukup ditunjang dengan fasilitas yang memadai. Di antaranya belasan gazebo, tempat bersantai, kamar mandi dan toilet, sarana ibadah, warung makan, dan lokasi parkir yang cukup, sehingga lumayan memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Mereka mengaku wisata Jeram Alam Roh 17 ini sangat mempesona. Meski harus menempuh perjalanan jauh dan terjal berkelok, semuanya terbayarkan dengan suasana dan fasilitas yang tersedia. Destinasi wisata Jeram Alam Roh 17 ini dibuka sejak tahun 2018 lalu. Namun kian kesor ketika jalan alternatif Banjarbaru Batu Licin resmi dibuka Agustus 2024 lalu. Mengingat lokasinya berada persis di tepi jalan alternatif ini. Berjarak sekitar kurang lebih 44 km dari Bundaran Simpang 4 Kota Banjarbaru dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Jika dari Kabupaten Tanah Bumbu butuh perjalanan sekitar 90 hingga 120 menit. Akses menuju lokasi terbilang cukup mudah dan terjangkau. Dari titik manapun jalannya mulus beraspal. Ditambah selama perjalanan menuju destinasi ini, Anda bakal disuguhkan pemandangan begitu eksotik dari kedua sisi, pokoknya asik. Apa aja nih? Lawan ya keluarga lah, 2 keluarga besar. Oke, kenapa jadi rekreasi ke sini nih? Karena kan infonya ada arum jeramnya gitu kan. Kalau dilihat ya lumayan bagus lah. Oke. Rasanya bersih, terus ya fasilitasnya ya belum lengkap, cuma cukup aja lah. Cukup aja lah. Sementara. Oke. Untuk pemerintah daerah mungkin bisa ditingkatkan lagi lah. Oke. Ini pertama kali ke sini? Betul. Oke. Tahu dari mana bahwa di sini ada rekreasi seperti ini? Dari dia tetangga terus kawan-kawanan juga.
Apa sensasinya gimana? Ya kalau kesannya ya cukup bagus lah. Ya ibaratnya puas aja lah. Oke. Artinya tidak sia-sia jauh-jauh ke sini lah. Betul. Nah, setiap pengunjung yang ingin mampir cukup membayar Rp10.000 sudah bisa menikmati keindahan jeram alam Roh 17. Wisata ini pun menawarkan kondisi air aliran sungai yang jernih dan suara gemuruh airnya enak di telinga. Menariknya, aliran sungai yang di atas area jeram alam roh juga cocok untuk pemancing mania. Pasalnya cukup banyak koloni ikan bermukim di perairan tersebut. Pasti seru dan sayang objek wisata ini untuk dilewatkan. Jenal Hakim melaporkan. Selain destinasi jeram alam Roh 17, objek wisata Bukit Batu di Dusun Sungai Luar, Desa Tiwingan Baru, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, juga diserbu pelancong pada momen liburan panjang Isra Mi'raj dan Imlek tahun 2025 ini Minggu kemarin. Ratusan hingga ribuan pengunjung dari beragam wilayah memadati sejumlah titik spot wisata di kawasan Bukit Batu itu. Bukit Batu sendiri merupakan salah satu destinasi alam andalan di daerah ini. Menyajikan panorama alam yang menakjubkan berada di tepian waduk Riam Kanan dengan air waduk yang biru dikelilingi bukit-bukit dan hamparan rumput. Pemandangannya sangat eksotis, tak dikalah dengan Danau Toba di Sumatera Utara dan jaraknya tidak terlalu jauh. Objek wisata ini sangat cocok untuk refreshing bersama keluarga atau rombongan satu kampung karena suasana alamnya sangat bagus. Udara yang segar sehingga dapat menghilangkan beban-beban pekerjaan dan rasa penat pun bisa hilang. Pandangan mata kian indah dengan kehadiran hilir mudik perahu di tengah waduk. Perahu wisata milik warga setempat yang membawa pelancong untuk berlayar mengitari area waduk. Seperti mengelilingi gugusan pulau yang mengapung di waduk Riam Kanan tersebut. Pelancong beranggapan wisata ini seperti surga alam yang tersembunyi di kawasan perbukitan. Mata pengunjung dimanjakan dengan suasana alam yang begitu indah. Dari kejauhan terlihat bentangan pegunungan Meratus menghijau dan kebiru-biruan. Tempat wisata ini memiliki ikon sebuah musola berlatar waduk Riam Kanan dan pegunungan Meratus dengan jalan aspal yang mulus. Sarana tempat ibadah ini menjadi lokasi sentral bagi pengunjung. Selain digunakan sebagai wadah sholat, musola ini sebagai titik utama guna menikmati suguhan alam yang tersaji di Bukit Batu. Di sekitarnya disediakan berbagai fasilitas penunjang, dari gazebo beragam ukuran sebagai area bersantai dan juga tempat mencicipi makanan. Kemudian kursi dan panggung untuk spot foto dengan latar belakang pemandangan, serta dermaga persinggahan kapal-kapal wisata susur waduk. Dari area musola, pelancong bisa menikmati keindahan pemandangan pegunungan Meratus, termasuk beberapa puncak gunung dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, seperti Gunung Kahung. Tampak pelancong datang bergelombang menggunakan berbagai jenis kendaraan, baik perseorangan maupun rombongan, dari menggunakan motor, mobil, hingga bus. Mereka bukan sahaja warga sekitar objek wisata, tapi berbagai kota dan daerah di Kalimantan Selatan, serta Kalimantan Tengah. Bahkan dari luar pulau Kalimantan pun turut mengunjungi destinasi ini. Nyaris semua pengunjung merasa puas setelah menikmati suguhan alam yang disajikan. Untuk bisa menikmati keindahan panorama Bukit Batu, pengunjung harus membeli tiket masuk dengan harga Rp12.000 per orang dewasa. Tambah biaya pembawa mobil Rp25.000 dan sepeda motor Rp10.000 per unit. Tarif ini masih dinilai murah dan terjangkau.
Sementara lokasi wisata Bukit Batu ini berjarak sekitar 80 km dari kota Banjarmasin atau 37 km dari ibu kota Banjarbaru. Akses menuju wisata ini sangat mudah dan nyaman, karena jalannya beraspal, mulus meski berkelok-kelok. Tapi pengunjung tak akan rugi menempuh perjalanan ini, sebab sepanjang perjalanan akan disuguhi dengan pemandangan alam yang sangat indah. Nah, bagi kalian yang butuh liburan, objek wisata Bukit Batu ini bisa menjadi referensi untuk refreshing, baik bersama keluarga, teman, maupun orang terdekat Anda. Channel Hakim Ainus melaporkan. Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari Perkara. balikin uang gue Gus? Gratis itu Berarti kesel juga gitu. bersama saya Abraham Sulaiman. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi ternyata oleh Bung Aiman. Ini baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Terus sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya operasi buat. Kekerasan seksual 1000%. Banyak. Berapa korban? Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti aja. The Prime Show Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada game sosial yang serius. Musuh sih bentuk-bentukan. Yang lambat. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Aldi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat. Terendam banjir, Bunuh ayah. TKP, Rumah tangan. Pilkada Jakarta, Suai, makamkan. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom, tim menang, Sulawesi Utara, Jumawa. Siapkan Besi. Ciburu, Presiden, Taraf. Luas. Besar gabungan, Tambah Putosen. Jakarta. Bara dengan iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes, Bit air Chris Dayan 9%. Dua korban. Gangster yang senjata dia. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam selengkapnya. Kelas Abu, Mas tenggelam. erupsi Pencarian terus meminta pelakunya. Terlihat situs orang tersebut Indonesia naik menit ke 9 barat. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Kabupaten Tanah Bumbu dikenal memiliki banyak potensi destinasi alam berupa wisata pantai. Di antaranya Pantai Cemara Indah Pulau Salak dan Pantai Rindu Alam Desa Betung. Pantai Cemara Indah terletak di Desa Pulau Salak, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Dari pusat kota Batu Licin hanya butuh menempuh perjalanan darat kurang lebih 40 menit. Objek wisata ini sangat mudah dijangkau lantaran berada persis di samping Jalan Ahmad Yani atau Jalan Poros Nasional desa setempat. Retribusi masuk relatif sangat murah dan hanya merogoh kantong 5.000 perak untuk pengunjung dewasa dan gratis untuk pengunjung anak-anak. Destinasi wisata ini menyajikan eksotika keindahan pantai dengan susunan bebatuan sehingga membuat tempat ini menjadi unik. Terdapat 2 ayunan terbuat dari beton berdiri kokoh di bibir pantai yang dapat berfungsi sebagai spot menarik untuk foto. Pantai Cemara Indah juga teduh lantaran jajaran pepohonan cemara laut yang rindang tumbuh kokoh dan subur di area pantai. Dinding beton pengaman pantai juga terpasang di pantai ini jadi lebih aman saat berwisata bersama keluarga dan anak-anak. Pasir pantainya juga terlihat bersih dan ombaknya tidak besar, sehingga cukup aman bagi pengunjung yang ingin berenang atau bermain air. Fasilitas penunjang juga sudah tersedia seperti 4 unit gazebo yang dapat menampung pengunjung untuk bersantai menikmati keindahan pantai. Selain itu juga tersedia cottage bagi wisatawan yang ingin menginap bersama keluarga dengan harga sewa yang relatif murah. Pengelola juga menyewakan hammock, kursi dan meja lipat sebagai fasilitas santai pengunjung. Selain Pantai Cemara Indah, suasana adem dan teduh juga ditawarkan objek wisata Rindu Alam di Desa Betung, Kecamatan Kusan Hilir, atau hanya berjarak beberapa kilometer dari Pantai Cemara Indah. Bedanya di Pantai Rindu Alam areanya lebih luas, kemudian fasilitas pengunjungnya sudah lengkap.
Tarif masuk wisata ini juga masih terjangkau yakni Rp9.000 per orang. Akses menuju lokasi juga dekat dari Jalan Poros Nasional Trans Kalimantan sehingga mudah dijangkau. Untuk Pantai Rindu Alam ini, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus menggenjot progres pembangunan penambahan sarana dan infrastruktur dalam rangka memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Jenal Hakim melaporkan. Libur telah tiba, kemana Anda akan mengisi liburan Isra Mi'raj dan Imlek tahun ini? Jika kebetulan Anda di Kalsel, Pantai Sungai Cuka atau disebut juga dengan Pantai Batu Buaya di Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, bisa menjadi referensi. Pantai ini menawarkan bentang pasir yang luas dan bersih dengan debur ombak dan barisan pohon cemara yang menambah eksotisme suasana pantai, terutama pada sore hari. Penasaran seperti apa keindahan Pantai Sungai Cuka ini? Berikut informasinya untuk Anda. Inilah Pantai Sungai Cuka di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pantai berjarak 8 km dari jalur Trans Kalimantan ini menawarkan eksotisme keindahan pantai yang cukup mempesona. Pantai ini memiliki gugusan karang yang luas dan membentang ketika air laut sedang surut. Gugusan terumbu karang ini menyerupai buaya. Makanya warga juga menamakan pantai ini dengan sebutan Pantai Batu Buaya. Pantai ini memiliki pasir putih halus keabu-abuan dihiasi hamparan pohon cemara sepanjang garis pantai, membuat pengunjung akan betah duduk bersantai menikmati hembusan angin pantai. Bermain pasir dan bermain air menjadi favorit terutama bagi anak-anak. Karena menawarkan panorama yang cukup eksotis, berfoto untuk menambah koleksi foto di sosial media menjadi salah satu hal yang sayang untuk dilewatkan. Pemandangannya indah, pantainya juga bersih, selain itu juga pasirnya halus dan sangat cocok untuk diposting di sosial media. Karena ini tenang, pantainya bersih, indah, bagus lagi pemandangannya. Sama ini membuang stres. Membuang stres ya. Iya. Jadi tenang di sini ya. Iya. Jika ingin ke Pantai Sungai Cuka, sebaiknya Anda berkunjung saat air laut surut agar Anda bisa menikmati bentang pasir yang luas dan hamparan terumbu karang di area pantai. Tim Liputan melaporkan. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. Tinggal 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki destinasi wisata baru berupa danau yang indah. Terletak di Desa Sumberwangi, Kecamatan Karangbintang atau berjarak sekitar 30 km dari pusat kota Batu Licin. Meski baru dibuka 1 pekan terakhir, wisata yang bernama Watu Tanjung ini cukup diminati masyarakat.
Wisata Watu Tanjung di Desa Sumberwangi, Kecamatan Karangbintang ini merupakan sebuah destinasi danau atau embung yang di tengahnya terdapat pulau buatan. Agar pengunjung bisa sampai ke tengah pulau, pengelola membuatkan jembatan kayu untuk menyeberang. Di pulau ini tumbuh beragam tumbuh-tumbuhan dan pepohonan sehingga suasananya sangat rindang. Kemudian di beberapa sudut dibangun tempat bersantai yakni gazebo. Selain menawarkan keindahan danau dan alamnya, wisata Watu Tanjung di Desa Sumberwangi, Kecamatan Karangbintang ini juga menghadirkan fasilitas bagi pengunjung berupa wahana sepeda air. Wisata keluarga ini baru dibuka sekitar sepekan terakhir ini, kini menjadi magnet bagi para pengunjung, baik anak-anak maupun orang dewasa. Kepala Desa Sumberwangi Suryani menyebutkan permainan sepeda air ini dihadirkan dalam waktu singkat. Meski demikian, wahana ini telah menarik warga dari berbagai desa di Kecamatan Karangbintang. Selama buka pengunjung tampak antri untuk menikmatinya, cukup dengan mengocek kantong Rp5.000 per orang. Menurut Suryani, 3 bebek air sepeda di wisata Watu Tanjung ini dibantu oleh Dinas Kebudayaan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu. Ia berharap bantuan serupa kembali bisa ditambah karena tingginya animo pengunjung menggunakan wahana ini. Memang ke depan kita mau bikin logo Watu Tanjung itu nantinya, terus nanti kita akan bikin tulisan yang kira-kira yaitu menarik daripada pengunjung, dan juga kami nanti akan memasang lampu atau memasang bendera-bendera, atau kita akan mempoles yaitu mengenai gazebo atau pendopo itu supaya indah, terus nanti kita pasang lampu-lampu seperti itu nanti. Suryani menambahkan, ke depan pihaknya akan terus memoles wisata Watu Tanjung ini agar lebih menarik dan menjadi magnet wisatawan. Dan wisata Watu Tanjung ini juga menjadi tempat rekreasi dan hiburan alternatif bagi masyarakat sekitar. Gunawan melaporkan. Masa bakti kepemimpinan Kepala Daerah periode 2021-2025 di Kabupaten Tanah Bumbu akan segera berakhir 6 Februari 2025 mendatang. Selama dipimpin Bupati Jarul Asar dan Wakil Bupati Muhammad Rusli, Bumi Bersujud telah melaksanakan implementasikan Serambi Madinah dengan beragam program. Salah satunya yang cukup fenomenal adalah Satu Desa Satu Masjid atau SDSM. Yakni sebuah program dengan tujuan utama memakmurkan masjid. Bagi pemerintah kabupaten, SDSM merupakan langkah konkret dalam melahirkan anak-anak penghafal Al-Quran dan generasi muda calon pemimpin bangsa berakhlakul karimah. Misi mulia ini juga upaya menjadikan masjid sebagai tempat yang indah bagi bocah-bocah, baik untuk tidur, belajar agama, maupun menghafal Al-Quran. Program ini disambut positif semua elemen masyarakat. Dalam visi misi Kabupaten Tanah Bumbu, kegiatan keagamaan menjadi bagian tak terpisahkan dalam melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat Bumi Bersujud. Salah satunya program SDSM yang terus digemakan di seluruh penjuru kabupaten. Setidaknya ratusan sudah aktif menjalankan program SDSM, melibatkan ribuan peserta didik formal baik sekolah dasar, menengah pertama maupun menengah atas sederajat. Keberhasilan program ini tak lepas dari keterlibatan masyarakat dan guru yang dengan penuh dedikasi serta dalam mendukung kegiatan tersebut. Program ini dinilai amal jariah yang luar biasa, menciptakan masa depan yang sangat dahsyat untuk membentuk karakter berbudi luhur anak-anak di masa mendatang. Pemkab Tanah Bumbu menekankan Satu Desa Satu Masjid atau SDSM sebagai program prioritas, sehingga ia mengajak semua pihak untuk berperan aktif. Tak terkecuali peran dari santrinya yang selalu aktif mendukung pelaksanaan program SDSM. Nyaris setiap hari suasana masjid-masjid di Kabupaten Tanah Bumbu ramai dengan kehadiran santri dan sore hari hingga malam hari. Setiap masjid selalu ada minimal puluhan bocah sekolah dasar dan remaja SMP sederajat terlihat menjalankan sejumlah kegiatan agama. Dari sholat maghrib berjamaah hingga pengajian bersama yang dipandu ustadz dan ustazah. Begitupun ibadah sholat isya masih dipenuhi santriawan-santriawati SDSM. Usai sholat fardu berjemaah, mereka melakukan rutinitas belajar mengaji dan hafalan Al-Quran. Bimbingan ustadz dan ustazah terlihat serius sehingga sebagian besar santri tampak sudah pandai membaca Al-Quran secara bergantian. Meski sesekali bacaan santri dibenarkan guru pengajarnya.
Selain itu, dukungan orang tua santri juga menjadi kunci suksesnya implementasikan program SDSM. Tak sedikit di antaranya orang tua santri turut menyertai putra-putrinya selama kegiatan mereka di tempat ibadah. Bahkan sebagian ikut melaksanakan rutinitas yang dilakukan para santri, ikut sholat berjemaah dan mengaji. Mereka senang anak-anak menjalani kehidupan yang penuh dilalui para orang tua ketika masih menjadi bocah. Ayah ibu santri berharap program ini terus berlanjut dan berkelanjutan. Program SDSM juga ditopang oleh seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Setiap satuan kerja perangkat daerah SKPD memiliki kewajiban untuk membina setiap masjid minimal 5 desa. Mereka rutin melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui progres implementasi. SKPD terus memantau dan mengawal intensitas dan konsistensi program memakmurkan masjid di semua desa binaan mereka, agar berjalan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, yakni dalam sepekan minimal 5 malam program SDSM bergema, bahkan diantaranya ada full setiap hari. Di sisi lain, untuk memompa motivasi santri untuk menjalankan program SDSM ini, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa di Tanah Bumbu memberikan reward beberapa hadiah sepeda, yakni penghargaan kepada peserta didik yang mampu melakukan hafalan surah dan juz Quran. Penyerahan reward kerap dilaksanakan setiap kegiatan-kegiatan monitoring dan evaluasi oleh SKPD dan pihak kecamatan. Tak hanya satu, tapi hingga mencapai belasan hingga puluhan sepeda. Tujuannya agar reward ini akan menambah semangat serta meningkatkan motivasi bocah untuk rajin mengikuti kegiatan SDSM. Sementara itu, kesohoran gema program SDSM ternyata tak hanya dirasakan elemen masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu, namun hingga ke seantero Provinsi Kalimantan Selatan. Bahkan sejumlah tokoh tingkat nasional pun memberikan respek dan apresiasi atas implementasikan program andalan ini. Salah satunya Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau Sekjen DPP BKP RMI Ahmad Rizkon. Ia memuji program religius hasil inisiasi Bupati Tanah Bumbu Dr. Jailul Asar ini. Alasannya sesuai dengan harapan masyarakat dalam rangka memakmurkan masjid dan sarana mencetak generasi muda penghafal Al-Quran. Ahmad Rizkon menilai program SDSM ini sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam memakmurkan masjid-masjid di 171 desa bumi bersujud, dengan kegiatan memakmurkan masjid melalui beragam aktivitas ibadah dan keagamaan. Terkait keberadaan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia yang menjadi bagian memakmurkan masjid dan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan religius, sehingga BKP RMI akan sejalan dengan Pemda menyukseskan program SDSM sesuai dengan fungsinya. Dijelaskannya, program Satu Desa Satu Masjid di Kabupaten Tanah Bumbu bukan satu-satunya di Indonesia menjadi wadah memakmurkan masjid. Namun setiap daerah memiliki nama dan cara berbeda. Tapi program di Bumi Bersujud ini dinilainya luar biasa sebagai bentuk perhatian pemerintah kabupaten terhadap kemakmuran masjid. Awal dari lahirnya program Satu Desa Satu Masjid yang diinisiasi Bupati Tanah Bumbu Dr. Jailul Asar dimulai Juni 2022 lalu. Lantas pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengimplementasikan program tersebut dengan melibatkan ribuan peserta didik formal dari kelas 4 sekolah dasar hingga kelas 9 sekolah menengah tingkat pertama di 171 desa dan 273 masjid. Mereka digembleng setiap malam di masjid-masjid di setiap desa agar kedepannya mampu menjadi penghafal Al-Quran. Program unggulan prioritas Pemkab Tanah Bumbu ini bertujuan untuk meramaikan masjid dan melahirkan generasi muda penghafal Al-Quran dengan akhlakul karimah. Jainal Hakim melaporkan. Nah, berita tadi mengakhiri perjumpaan kita edisi kali ini. Saya mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.